Anda kembali menyaksikan Sapa Jember soal JLC 2025 yang pastinya masyarakat Jember khususnya sudah menantikan momen ini di setiap bulan Agustus. Kita diskusi bareng Mas Tama. Ya. Mas, tadi sudah di-spill bagaimana kejutan-kejutan yang akan hadir, beragam defile yang akan ditampilkan. Nah, sekarang soal persiapan dengan kolaborasi utamanya dengan pemerintah daerah, seperti apa? Ya. Sejauh ini, alhamdulillah pemerintah daerah tetap sangat support terkait dengan penyelenggaraan JFC. Jadi meskipun ya mungkin tahu kita semangatnya memang lagi efisiensi semuanya, tapi kita satu visi. Ini buat Jember dan ini buat jadi panggung buat nunjukin Jember ke dunia. Jadi sama-sama all out alhamdulillah sampai sejauh ini. Justru di semangat efisiensi tidak melunturkan semangat para desainer, para penggiat fashion ya, karena mereka semua dari awal memang swadaya untuk menyediakan itu semua. Betul. Nah, kami dengar juga Mas Tama sempat berdiskusi dengan Dewan Pimpinan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional kemarin. Apa yang dihasilkan dari itu? Iya. Dengan Mas Kawendra kemarin kami sempat menemui memang karena tahun ini juga yang tadi saya bilang Mbak, mungkin algoritma juga ya, jadi berkah dari tema tahun kemarin. Jadi kita untuk saat ini memang lebih sering tim dari JFC itu berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di pusat, yang ada di ibu kota. Karena untuk bangun jalur lebih besar lagi kita harus lewat situ juga kan Mbak. Kemarin sempat berkomunikasi dengan Mas Kawendra, alhamdulillah diterima sangat baik dan beliau sangat support terhadap JFC, terhadap movement yang kita lakukan dan juga terhadap tujuan dari JFC ini sendiri. Kan kita kemarin presentasi. Karena banyak orang mengenal JFC itu hanya berhenti di event sebenarnya. Yang notabene-nya mungkin bahkan masyarakat Jember pun sepertinya sebagian besar taunya JFC adalah event gitu kan. Padahal secara movement JFC itu tujuannya panjang. Ini it's about branding city gitu. Nah, ini yang sekarang mulai kita gaungkan juga ke pusat dan ke mancanegara. Harapan kita mereka bisa tahu JFC lebih dari sekedar event. Dan sudah mulai diterima dengan baik alhamdulillahnya, termasuk di Ketua Umum Gekraf. Kemarin juga kita diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Mbak di kantor staf Presiden, dan alhamdulillah beliau akan support. Insya Allah akan datang dan lihat langsung ke JFC nanti. Wow, menarik, sebuah usaha yang diutamakan ya. Dan ternyata seperti yang Mas Tama sampaikan, bahwa tema ini bukan sekedar diksi, tapi doa yang akan menjadi keberkahan di satu tahun berikutnya begitu. Nah Mas Tama, JLC ini kan tiap tahun digelar. Ini yang sudah ke-23 kalinya. 23. Tentunya PR berat untuk kita sebagai generasi yang mempertahankan gelaran ini. Karena makin banyak JLC ini tidak hanya hadir di Jember, melainkan di beberapa kota, kabupaten se-Indonesia, bahkan di internasional, bahkan sampai di tingkat kecamatan pun hadir yang namanya kostum JLC. Nah, untuk bisa menjaga otentikasi dari JLC sendiri, bagaimana? Iya, jadi untuk saat ini memang, ini kenapa di kami, Mbak Pia, itu ada pembagian struktur yang sangat banyak sebenarnya. Ini kan di belakang layar ya. Jadi JFC saat ini tuh memiliki 17 divisi bahkan. Itu yang hanya dinaungi oleh directors. Kita ada directors team, kebetulan saya event director, dan ada juga teman-teman director selain saya itu ada musik director, ada art director, ada kostum director, stage director, sama show director. Nah, tim directors ini yang mengkomandoi 17 divisi di bawahnya. Nah, tujuannya itu memang untuk membuat show ini lebih terkonsep dan juga berkembang. Nah, di satu sisi JFC itu ada underlaying-nya adalah foundation kan, Jember Fashion Carnaval, yang Mas Iwan merupakan ketua yayasan. Nah, di sini peran kita lintas ya, saya gambarkan itu sebagai lintas. Saya sebagai event director dan teman-teman di manajemen Yayasan Jember Fashion Carnaval itu akan mikirin gimana kapal dari JFC ini akan berkembang ke depan. Jadi kita bagi tugas di sini. Saya dan teman-teman directors itu akan mengurus bagaimana event tahunan yang kita tahu sebagai puncak itu terlaksana, tapi yang akan memikirkan bagaimana JFC lebih diterima lagi dan Jember ini benar-benar bisa jadi kota karnaval, pengembangan ke depannya, itu kami dan yayasan itu trying so hard buat itu sekarang memang. Dan itu kenapa tujuan ke depan, salah satu pengembangan yang kita lakukan itu adalah ke masalah pendidikan. Jadi pendidikan ini ada plan yang jangka pendek, menengah sampai panjang. Kalau jangka panjang, kita lagi mencanangkan Politeknik Karnaval. Ini mohon doanya semua masyarakat Jember juga untuk tercapainya semoga Politeknik Karnaval ini, harapannya lewat sini jadi ada regenerasi yang sangat bisa panjang ya Mbak ya. Karena mereka akan memperdalam bagaimana karnaval itu merupakan sebuah wadah sebenarnya. Budaya apapun bisa kita kolaborasikan dengan karnaval. Itu jangka panjang. Jangka
pendek dan menengahnya, kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah gimana nantinya JFC ini dari sekolah-sekolah itu juga memang bisa mensupport gitu secara annually. Nah, kalau bagaimana caranya JFC itu bisa diterima menjadi tidak hanya event tahunan, itu makanya kenapa kita juga ada lini bisnis yang namanya JFC Global Indonesia. Nah, mereka ini akan memikirkan bagaimana caranya JFC di luar event sosial tahunan yang udah kita terselenggara, itu ada wujud-wujud lain dalam bentuk event, dalam bentuk aksesoris, dalam bentuk penciptaan karya gitu. Ini yang roadmap-nya JFC ke depan. Oke, trying so hard. Karena saya yakin untuk bisa mempertahankan kualitas JFC yang menjadi ajang fashion karnaval terbaik dunia ini tidak mudah begitu. Tantangan yang paling terasa berat bagi Mas Tama? Tantangan yang paling terasa berat untuk saat ini itu sebenarnya mengembangkan dan menstabilkan. Karena tidak menutup mata, pembuatan kostum itu susah, Mbak ya. Dan orang taunya pembuatan itu mahal. Itu kan stigma yang sampai saat ini kita juga masih berat gitu untuk menunjukkan ke orang-orang kalau sebenarnya itu tidak semahal itu. Asalkan satu, kreatif. Benar. Nah, karena banyak juga peserta yang tidak bisa kita pungkiri, mereka memang ingin anaknya tampil dan akhirnya kostum mungkin dalam hal ini minta dibuatkan. Nah, otomatis di situ harga berbicara. Karena itu juga bukan ke kita kan, ke peserta-peserta lainnya. Nah, yang ingin kita sosialisasikan itu untuk jadi kreatif itu nggak mahal. Yang penting mereka beneran mau jadi kreatif gitu, usaha. Dan kenapa pelatihannya kita itu kita taruh 6 bulan sebelum event. Gitu. Nah, dan untuk tahun depan bahkan semua prosesnya, karena kita udah lihat nih dinamikanya tahun ini kayak gini. Tahun depan itu akan kita tarik semua ke tahun ini. Maksudnya gini, pembuatan prototipe kostum, habis gitu juga perencanaan tema, bahkan minggu kemarin kita sudah menemukan tema sampai ke defile gitu. Kalau untuk temanya yang tahun-tahun depan kan memang kita sudah ada, tapi penjabaran menjadi 10 tema itu udah digarap dari sekarang. Udah selesai. Jadi nanti tinggal setelah JFC Agustus, mungkin seminggu 2 minggu kita rehat. Biasanya setelah itu kan akan ada karnaval-karnaval kecamatan gitu kan. Itu momennya teman-teman bersukaria ya kan. And then setelah itu udah kita langsung mulai dah pengerjaan prototipe, pengerjaan video, teaser dan segala macam. Jadi rencananya 1 Januari itu kita udah wrapping konsep untuk Agustus, untuk tahun depan maksudnya. Dan kita bisa jalan. Karena sisanya akan kita pakai spare gimana caranya pengembangan ke depan ini bisa dilakuin. Gitu. Ini menarik sekali Mas Tama, banyak sekali yang ingin kami ulik sejatinya untuk JFC tahun ini. Namun mungkin secara singkat pesan untuk penonton, Mas Tama monggo mengajak masyarakat Jember untuk bisa menonton. Cara pesan tiketnya bagaimana? Silakan. Nah, sekarang udah gampang banget, Mbak. Jadi sekarang bahkan kita sudah bisa pesan itu namanya sitting arrangement. Jadi penonton-penonton yang memang mau nyaman nonton, kalau dulu kan kita cuma bisa menonton sampai di batas, maksudnya pesan tiket sampai di batas kita tahu tendanya di mana. Tapi untuk datang kita harus cepet-cepetan. Jadi ada yang orang satu jam sebelum, 2 jam sebelum udah datang. Ready, Nah kalau sekarang sistemnya seperti kayak milih sitting di bioskop. Jadi lewat online bisa diakses dimanapun. Kalau untuk platformnya bisa diakses di Goers, ada juga, atau tinggal aja www.jemberfashioncarnaval.com/tickets. /tickets itu kan nanti langsung direct ke sana. Di situ tinggal bisa milih dan bisa milih kursinya. Gitu. Kalau susah di bio Instagram kami juga ada. Kalau masih misalkan bingung caranya online seperti apa, itu bisa datang langsung ke JFC Center di Gunung Batu. Oke, baik. Jadi udah makin mudah aksesnya untuk bisa mendapatkan tiket, nggak perlu eker-ekeran ya. Betul. Karena kita bisa on time datangnya. Oke. Terima kasih Mas Tama atas segala informasi yang diberikan. Mudah-mudahan apapun yang menjadi impian bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Event Director JLC, Mas Tama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penggugah kita untuk bisa semangat berkolaborasi menjadikan JLC sebagai prototipe trendsetter fashion yang sudah menjadi kelas dunia. Dan bagi Anda saudara yang mungkin nantinya berhalangan hadir secara langsung menyaksikan JFC, jangan khawatir karena Kompas TV Jember akan mensiarkan secara live melalui kanal YouTube Kompas TV Jember. Akhirnya saya Pial Mediana pamit undur diri dan sampai jumpa.